nama saya Ratna Kelangi, Stambuk 182195, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing atau lebih tepatnya tentang model layanan pada cloud computing. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cloud computing. Nah, keberadaan cloud computing menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan di mana kamu dapat menyimpan atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Jadi, cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dan komputer lain dalam waktu yang sama. Nah, jika kamu ingin mulai mengadopsi teknologi cloud, setidaknya kamu harus memahami tentang model layanan cloud. Nah, biasanya ada 3 model layanan cloud untuk dibandingkan. Yang pertama itu ada SaaS atau Software as a Service atau perangkat lunak sebagai layanan. Kemudian ada PaaS atau Platform as a Service atau platform sebagai layanan. Kemudian yang terakhir ada IaaS atau Infrastruktur as a Service atau infrastruktur sebagai layanan. Nah, kemudian kita akan membahas ketiga layanan cloud computing ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang SaaS atau Software as a Service. Adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud saat memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Nah, ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari SaaS. Kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model layanan SaaS. Karakteristik ini membantu kamu dalam menentukan apakah layanan yang kamu gunakan apakah benar SaaS atau bukan. Nah, berikut karakteristik SaaS. Yang pertama itu dikelola dari lokasi pusat. Yang kedua, di-host di server jauh. Yang ketiga, dapat diakses melalui internet. Yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaharuan perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa keuntungan dari kita menggunakan SaaS. Nah, jika kita menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Nah, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung ke internet. Nah, selain keuntungan dari SaaS, di sini juga ada kerugian dari SaaS. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada interoperabilitas, kemudian ada kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kemudian kurang kontrol dan keamanan data, kemudian keterbatasan fitur dan performa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh penggunaan SaaS. Saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Nah, ini adalah beberapa contoh SaaS yang populer. Yang pertama itu ada Google G Suite Apps, kemudian ada Dropbox, kemudian ada Salesforce, kemudian ada Cisco WebEx, kemudian ada SAP Concur, kemudian ada Office 365 dan ada Adobe Creative Cloud dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kapan menggunakan SaaS. SaaS mungkin menjadi opsi paling bermanfaat dan dalam beberapa situasi. Banyak sekali kegiatan dalam bisnis atau personal sangat membutuhkan layanan SaaS. Lantas, kapan kamu menggunakan SaaS? Nah, yang pertama itu ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan proyek jangka panjang
atau jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Kemudian yang ketiga itu aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PaaS atau Platform as a Service. Adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Nah, ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga, namun para developer dapat mengolah manajemen aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang karakteristik dari PaaS. PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik tersendiri daripada layanan cloud lainnya. Nah, berikut karakteristik dari PaaS. Yang pertama itu dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Kemudian, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Kemudian, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Kemudian, dapat mengintegrasikan layanan web dan basis data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan dari PaaS. Ketika kata menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang mudah sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Nah, selain itu ada beberapa keuntungan lain yang dapat kita peroleh dengan menggunakan PaaS. Yang pertama itu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Kemudian dapat diukur. Kemudian ada pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Kemudian migrasi lebih mudah ke model hybrid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian dari PaaS. Beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap mempertimbangkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari PaaS. Nah, contoh penggunaan PaaS. Sama halnya dengan SaaS, PaaS juga memiliki banyak contoh. Berikut beberapa contoh PaaS, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, dan Apache Stratos. Kemudian ada OpenShift dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas kapan menggunakan PaaS. PaaS digunakan ketika ingin merampingkan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangannya sama. PaaS sangat bermanfaat ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang IaaS atau Infrastructure as a Service. Adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari IaaS. Karakteristik yang mendefinisikan IaaS meliputi yang pertama itu sumber daya tersedia sebagai layanan. Kemudian biaya bervariasi tergantung konsumsi. Kemudian layanan sangat scalable. Kemudian banyak pengguna di satu perangkat. Kemudian organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu dinamis dan fleksibel. Nah, selanjutnya lagi kita akan membahas tentang apa keuntungan dari IaaS.
Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Nah, IaaS juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya seperti model cloud computing yang paling fleksibel, kemudian mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Kemudian pembeli layanan dapat didasarkan pada konsumsi, dan yang terakhir, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang kerugian dari IaaS. Saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh penggunaan dari IaaS. Contoh populer IaaS adalah termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, ada Cisco Metacloud, kemudian ada Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCE, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas tentang kapan menggunakan IaaS. Nah, ketika kamu menggunakan startup dan perusahaan kecil IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan cloud computing. Nah, demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.